Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan serumpun. Terus straight to the point, topik kita tentang ukhuwah dua negara. Ya, kali ini saya akan membahas isu tentang jasa kebergantungan sesama kita, ya, Malaysia Indonesia. Dari dua perspektif, of course, perspektif Malaysia dan perspektif Indonesia. Seperti yang kita sedia maklum, sejarah kita cukup panjang. Sebelum tertubuh kedua buah negara, kalau kita ikut sumpah Sang Mahapati Gajah Mada, Sumpah Palapa, bahawa pulau-pulau Nusantara ini sejujurnya sebenarnya tidak boleh dibagi-bagi. Tapi atas faktor penjajahan, maka inilah kita. Dan sampai sekarang, faktor itu juga masih coba untuk memecah belahkan kita. Jadi tugas kita sebagai anak bangsa serumpun untuk menyatukan diri kita kembali. Oke. Saling kebergantungan, ya, saling kebergantungan. Contohnya lah, saya ambil dari perspektif Indonesia dulu. Malaysia ini dari dulu, dari zaman Majapahit lagi, ya, majoriti tentera-tentera pengawasan di Melaka itu datang dari Jawa. Walaupun sejarah orientalis barat mengatakan itu adalah askar upahan, tetapi kita ada bukti yang kuat dan cukup mengatakan askar Jawa yang ada di Melaka pada masa itu bukan askar upahan. Karena apa? Karena Sultan Mansur Shah adalah menantu kepada Sang Betara Majapahit. Baginda adalah menantu kepada Sang Betara Majapahit karena Baginda menikah dengan Raden Galuh Chandra Kirana. Ya, saya mengingat-ingat saja, tak ada teks nih, saya spontan. Bukan saya cakap saya pandai, tapi saya mengingat-ingat saja. Kadang-kadang ingatan spontan ini lebih baik daripada kita tengok buku. Buku kadang-kadang tidak akurat. Oke, itu satu bukti. Sejarah yang panjang, kita pendekkan lagi. Di zaman era awal kemerdekaan, waktu itu Malaysia ibarat bayi baru bertati. Benda pertama yang kita kekurangan pada masa itu adalah guru sekolah. Jadi Presiden Soekarno, masa itu dia masih kamcing lagi dengan Tunku Abdul Rahman, Bapak Proklamator dengan Bapak Kemerdekaan Indonesia Malaysia. Waktu itu sebelum konfrontasi masih sahabat, sebelum dilaga-lagakan oleh British. Presiden Soekarno secara pribadi mengirimkan guru-guru yang terbaik. Ya, walaupun guru-guru itu kebanyakannya datang dari Sumatera, dari Medan, dan daripada Riau, dari Pekanbaru khususnya karena masalah bahasa, tetapi jasa Presiden Soekarno mengirimkan guru-guru ke Malaysia tidak akan kita lupakan. Selain guru-guru, kita juga dikirimkan bidan. Bidan ini kalau bahasa Malaysia jurawat lah. Untuk membantu di beberapa dispensari-dispensari di pesisir pantai barat Semenanjung pada masa itu. Nah, itu pergantungan dari segi apalah orang kata, pergantungan dari segi sejarah yang lampau. Ada yang ingat tragedi 13 Mei 1969, titik hitam negara Malaysia. Pada masa itu, selesai keputusan pilihan raya, ada rusuhan antara parti politik sebenarnya. Dia bukan rusuhan kaum. Ya, banyak orang mengatakan ini rusuhan antara kaum Cina dengan Melayu. Sebenarnya tidak, ini adalah dipicu oleh masalah politik. Jadi pada masa itu, semasa rusuhan kaum itu, ada satu peristiwa yang dinamakan peristiwa Selendang Merah. Yang ini saya kurang jelas, karena pendataannya juga kurang jelas. Tapi ada yang mengaitkan Selendang Merah ini dengan kehadiran rakan-rakan dari Indonesia yang datang membantu di Taman Medan, di rumah Datuk Harun Idris. Makanya Taman Medan ada satu kampung namanya Kampung Datuk Harun. Di situ adalah poin pergerakan belia Melayu pada masa itu. Kemudian pada tahun 2001 kita pendekkan lagi sejarahnya. Sekali lagi di Taman Medan juga. Taman Medan, dulu saya tinggal di Sunway, jadi saya tahu sedikit tentang Taman Medan. Berlaku pula pertelingkahan kaum antara kaum India dengan kaum Melayu di Taman Medan. Saya masih ingat, dan fakta ini orang tidak boleh putar belitkan. Saya masih ingat tahun 2001, kalau tidak salah April, selama 14 hari macam tu. Dari 4 April sampai 18 April 2001, kejadian itu. Kalau bukan April, March. Kejadian itu, banyak pemuda-pemuda Indonesia yang berasal dari Asahan, Batubara, dari Kota Pinang, yang berada di Taman Medan, sekali sebaris dengan pemuda-pemuda Melayu, ya, berada di barisan yang sama dengan pemuda Melayu. Bergabunglah orang kata semasa kejadian perselisihan kaum, pertelingkahan kaum tersebut. Jadi itu namanya naluri.
Kerana tak mungkin lah pula orang Taman Medan pergi bayar dia orang, kan? Tak mungkin. Tapi itu namanya naluri kekitaan. Ya. Dari segi ekonomi, kita sedia maklum lah, ya. Di hujung-hujung tahun 90-an, apabila perekonomian bangsa Melayu sudah mula meningkat, beralih dari ekonomi bergaji, mengharapkan gaji kalau di bandar, atau ekonomi pertanian di kampung, kepada membuka usaha-usaha yang kecil dan sederhana. Salah satu contoh kita ambil, restoran. Kalau seorang pengusaha Melayu nak buka restoran, kalau tidak ada pekerja-pekerja dari Indonesia, cantik-cantik ambil order tu, comel-comel, tak ada tukang masak, rasa-rasa restoran boleh jalan tak? Susah. Kerana dalam satu restoran kita kena ada 7-8 orang paling kurang. Kalau nak ambil belia Melayu kerja di situ, terpaksalah atau ke restoran tu 7-8 kali kena ambil proses yang sama. Ya, bukan saya nak apakan, tapi ini kenyataannya. Begitu juga dengan kontraktor-kontraktor binaan kita. Banyak yang menggunakan tenaga kerja. Memanglah, kadang-kadang ambil Bangladesh juga zaman sekarang. Tapi pada masa mereka mula menapak dulu, pekerja mereka adalah dari Indonesia. Dan pada masa itu, dari apa yang saya dengar, banyak antara kontraktor kita sebenarnya tak berapa pandai buat kerja. Tapi dibantu oleh pengalaman yang ada daripada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kita sedia maklum lah. Kemudian pembantu-pembantu rumah yang memegang bayi-bayi kita dari sejak lahir, kan? Pekerja-pekerja semua. Jadi ini adalah saling kebergantungan. Kita ambil pula perspektif Indonesia berjasa kepada Malaysia. Di hujung-hujung persahabatan inilah orang kata, kebanyakannya pergantungan kerja lah. Ya, pergantungan kerja. Seperti kita sedia maklum, daerah-daerah yang jauh dari ibu kota Jakarta, untuk orang-orang yang tidak punya kelulusan tinggi, ijazah atau segala macam, agak sulit untuk mendapat pekerjaan. Jadi sayang kalau tenaga buruh ini, tenaga kerja ini, disia-siakan begitu saja. Di kampung tidak bisa bikin apa-apa kerana usahanya itu doang. Ya. Jadi mereka beralih menjadi TKI. Kalau di bahasa Malaysia kan TKI lah, Tenaga Kerja Indonesia TKI. Datang ke Malaysia, sedikit sebanyak membantu mendongkrak perekonomian keluarga ataupun kampung, malah perekonomian provinsi. Ya. Karena saya sempat lihat sewaktu saya berada di salah satu provinsi di Indonesia, enggak mau bilang di mana lah karena takutnya agak sensitif. Ada satu kampung di hujung bulan, hampir satu lorong, satu gang itu, bukan satu gangster, satu gang itu, satu lorong. Orang-orangnya semua pergi ke ATM. Mereka pergi ke ATM, istri saya call. Orang-orangnya pergi ke ATM, ngantri. Kalau saya ingat orang tua tak mungkin pula dia bergaji kan. Rupanya menunggu kiriman wang dari Malaysia. Jadi begitulah. Orang kata pergantungan sesama kita lah. Dari segi ekonomi, sosial, sebagainya. Kita saling bergantung. Jadi janganlah karena isu-isu yang sepele, isu-isu bola, isu batik, apa semua tu, kita mau menjatuhkan kekitaan kita ini. Ya. Kita mau menjarakkan lagi diri kita. Jangan saling merendahkan. Yang satu kata kau ni datang sini jadi kuli, aku berjasa sama kau. Karena dulu kita pernah juga diberikan jasa oleh mereka. Yang satu lagi pula, janganlah kata aku besar dari kau. Kalau aku tak ada, kau tak boleh move on. Tak boleh begitu. Okey? Bersatu kita. Kita itu satu. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.